kedua di kelas Mahir. Ini notebook pertama, yaitu tentang EDA dan data pre-processing. Nah, teman-teman nanti bisa mengakses notebook ini. Sudah saya share linknya di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk melakukan simpan salinan di drive ya, copy in drive teman-teman. Nanti jangan sampai diubah-ubah gitu, malah mengganggu teman-teman yang lain ya. Oke, seperti yang saya jelaskan di video tadi atau sudah saya jelaskan tadi gitu, tentang EDA dan data preprocessing. Nah, teman-teman bisa mulai jalankan codingnya, kita hubungkan gitu. Nah, pertama adalah kita melakukan import. Karena kita sudah melakukan EDA, maka ya kita butuh beberapa library yang penting seperti NumPy, Pandas, Seaborn, dan Matplotlib ini untuk melakukan visualisasi. Karena nanti lebih mudah dilihat teman-teman kalau kita pakai visualisasi. Contohnya korelasi, nanti akan saya tunjukkan. Lebih mudah kita melihatnya kalau sudah di visualisasi. Nah, Seaborn dan Matplotlib itu sama, cuman Seaborn lebih advance lagi, lebih detail lagi daripada Matplotlib. Tapi kita pakai dua-duanya. Untuk di notebook ini saya menggunakan data Titanic ya, Titanic dataset. Itu adalah data yang merangkum penumpang kapal Titanic. Kemudian nanti ada statusnya dia selamat atau tidak, dan tujuan analisisnya itu adalah kita akan melakukan klasifikasi penumpang mana yang selamat dan penumpang mana yang tidak selamat. Dan ada sih saya nemu beberapa notebook di Kaggle itu mereka menggunakan log regression, tapi di sini saya coba-coba aja kita pakai SVM gitu. Tapi nanti hasilnya akan kita bahas di video-video atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Pertama kita sudah buka datanya gitu. Kemudian kita tentukan tadi ya goalnya. Saya tulis di sini tujuan analisisnya adalah kita akan melakukan klasifikasi penumpang yang selamat atau tidak selamat dalam kasus tenggelamnya kapal Titanic. Nah, kemudian yang pertama nih, sebelum EDA kita harus tahu dataset itu kolomnya apa aja gitu, barisnya berapa. Tapi sebelum itu kita harus paham kolomnya itu. Dataset ini dibuat gitu untuk belajar ya, ini untuk pembelajaran. Saya kurang tahu ini valid atau tidak, tapi ini tuh data untuk belajar gitu setahu saya. Nah, itu untuk melakukan klasifikasi biner atau ya atau tidak, atau klasifikasi dua label gitu ya, itu selamat atau tidak selamat. Nah, variabel-variabel yang ada adalah pertama adalah passenger ID, yaitu nomor ID penumpang, itu isinya kayak nomor urut aja 1, 2 dan seterusnya. Kemudian survive, ini keterangan dia selamat atau tidak, 0 untuk tidak dan 1 untuk selamat. Kemudian P class itu adalah kelas tiketnya, jadi kelas 1 yang kelas tinggi, kelas 2 yang lebih rendah, medium, kelas 3 mungkin yang kelas ekonomi lah ya. Itu ada 3 kelas kalau nggak salah, tapi di sini saya tulis dan seterusnya. Kemudian jenis kelaminnya, nama penumpang, kemudian jenis kelaminnya, kemudian ada usia, ini dalam bentuk tahun, kemudian ada SIBSP, saya kurang tahu itu nanti penjabarannya apa, tapi yang jelas intinya adalah jumlah saudara kandung dalam kapal tersebut. Kemudian parts itu jumlah orang tua yang ada di dalam kapal tersebut. Ini contohnya kalau misal amit-amit ya saya gitu sama saudara saya atau pasangan saya, nah jumlah saudara atau pasangan saya itu dituliskan dalam SIBSP. Nah, kalau yang orang tua itu, bila saya sama orang tua, maka jumlah orang tua yang ikut dalam kapal itu totalnya ditulis di parts ini kayak gitu. Nah, kemudian ada nomor tiket, fare atau harga tiketnya, kemudian cabin, nama kabinnya, nama kamar-kamar dalam kapal itu, kemudian adalah embarketnya atau embarkasinya, itu adalah asal pelabuhannya gitu. Jadi dia sebelum naik kapal itu tuh dia dari pelabuhan mana seperti itu. Oke, yang pertama kita lakukan EDA, teman-teman. Yaitu adalah ngecek dimensi data, kita lihat ukurannya. Kemudian kita mau lihat variabel apa aja, gitu kan? Kita running. Oh, ada passenger ID, survive, P-class, name, sex, age, ships, ticket, etc. gitu ya. Kemudian kita mau lihat data tipenya. Kita bisa pakai syntax DFD types
data frame di types, atau kita pakai df info yang lebih mengcover semuanya. Jadi kalau saya ini bikin column types, kemudian tadi shape gitu, nah df info ini langsung tampil semuanya. Ada di sini range indexnya ada 891 entries, kemudian ada total 12 columns gitu ya, gitu. Nah kita bisa lihat gitu. Kemudian the type-nya, kemudian bahkan ada null count-nya atau ada missing datanya gitu. Cuma nanti kita akan cross check lagi bener atau enggak gitu dari df info ini. Nah kita dapat mengetahui tipe-tipe dan masing-masing dari masing-masing variabel dan namanya dalam dataset ini. Jadi saya kasih keterangan sedikit ya, meskipun saya sudah jelaskan di video ini. Gitu. Kemudian mengecek missing data atau data yang hilang. Nah, pertama kita lihat jumlah missing data masing-masing variabel dengan sintak ini, is null, sum. Itu yang null atau yang none itu berapa, kita jumlahkan gitu ya. Nah, ternyata age ada 177, cabin ada 687 baris yang hilang, padahal datanya cuma 819 ya. Kemudian embarked-nya ada 2 yang ada kayak gitu. Nah, ini angka gitu. Ada alternatif lain, kita pakai heat map. Nah, kalau nanti dia datanya ada yang kosong itu ya akan ada garis-garis kuning seperti ini gitu. Nah, ini kan jauh lebih jelas ya kalau kita present gitu. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang data scientist adalah present kan. Jadi ini lebih menarik menurut saya gitu. Jadi saya juga berikan juga sintaknya di sini teman-teman. Oke, dia berkesimpulan dia punya data kosong adalah age, cabin, and embarked. Yes, pokoknya itulah. Oke, selanjutnya adalah outlier check. Nah, kita ngecek outliernya pakai apa gitu. Sebenarnya metodenya banyak. Saya kasih yang paling mudah aja. Kita pakai box plot analysis. Box plot analysis itu intinya teman-teman ya anak matematika tahu lah ya, mean, kuartil 1 sama kuartil 3. Nah, kemudian ada max, ada min. Nah, di atas itu nanti, di atas kuartil 1, 2 itu nanti akan ada yang data yang beda sama yang lain. Nah, kalau dalam plot yang ini, itu nanti yang di luar garis yang ini, di luar garis maksimumnya ini, nah itu dia disebut outlier teman-teman. Nah, berarti yang ada outliernya kan ini ya, age, SIBSP, parts, dan fair, kan gitu. Kesimpulannya kan ini, kita bisa cek outlier. Nah, nanti kita hapus di data preprocessing. Nah, kemudian kita mau lihat korelasi. Nah, korelasi kan kita bisa plot tuh, tapi karena datanya tadi nggak semuanya numerik ya. Oke, nggak semuanya numerik, ada yang teks gini, ada yang objek. Maka kita sebelumnya kita pilih dulu, tadi termasuk yang cepat layar, kita pilih dulu kolom yang numerik aja gitu. Sintaknya ini jadi float 64 dan integer 64 aja yang kita pengen tipe datanya kayak gitu. Oke, terus kita akan lihat korelasi, kita pakai masih data yang khusus numerik aja, yaitu adalah kita menggunakan sintak data frame core itu untuk mencari korelasi antar variabel di situ. Nah, ini jelas sekali ya, dari ungu sampai kuning, ya kuning 1, kemudian yang tengah itu pasti 1 karena hubungan dia dengan dirinya sendiri itu pasti selalu baik gitu. Akan sangat dipertanyakan kalau hubungan dengan dirinya sendiri itu tidak solid gitu ya. Oke, ini kita peroleh, nanti teman-teman justifikasi lah, boleh kalau ditugas nanti, oh ini maknanya ini mungkin hubungan yang paling tinggi apa sama apa, boleh. Tapi saya cuma mau kasih fokus sama ngasih ininya apa sintaknya sama teman-teman. Kemudian melihat statistiknya, codingnya simple banget, data frame describe gitu, kita pakai describe, nanti akan muncul untuk masing-masing variabel numeriknya. Bahkan kalau ini kan kita pakai df, itu bukan df1. Kalau df1 tadi kan yang khusus numerik, saya pakai df aja, dia hanya akan menampilkan khusus data numerik aja. Dia akan menampilkan count-nya, mean-nya, standar deviasi, minimum, kemudian Q1, Q2 sama Q3-nya, sama nilai maksimalnya untuk masing-masing ini. Sebenarnya kita bisa lihat dari statistik ini cenderung di atas mean atau di bawah mean gitu. Dan nanti akan kita lihat lebih jelas lagi kalau kita pakai plot distribusinya teman-teman. Sintaksnya kemudian akan kita peroleh nih. Nah, untuk masing-masing variabelnya ya teman-teman. Nah, ada yang passenger ID itu distribusinya kayak gini, survive, B-class, age, SPSP, parts, and fair-nya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita ngomongin skewness, nanti dia akan cenderung ke
negatif atau positif gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa baca lebih detail itu di apa itu skewness dan kurtosis di link yang saya berikan. Nah, ini tuh nanti akan jadikan sekilas terlihat ya, mana yang mendekati normal, mana yang enggak. Kan kalau dari ini edge dia cenderung normal, kalau yang ini dia cenderung ke kiri gitu teman-teman. Nah, cenderung ke kiri itu artinya dia positif karena lebih banyak di setelah ya, setelah meannya. Dari sini kan garis mean gitu. Nah, teman-teman bisa belajar lebih dalam situ. Oke, kemudian pair plot. Pair plot itu tuh ya pair plot, ngeplot dua pasang variabel gitu. Nah, di seluruhnya tadi. Jadi kalau yang di atas tadi mungkin hanya korelasi aja. Nah, itu semuanya. Jadi kalau antar dua itu yang tengah ini adalah plot untuk dua distribusinya. Kemudian yang samping-samping ini itu adalah apa? Untuk scatter plotnya teman-teman. Nah, kalau kita misal ya mau klasifikasi, kemudian katakanlah regresi, mungkin aja kita bisa nyari kalau kita mau praktek ya, mana yang dia modelnya cocok untuk regresi gitu. Misal regresi linear kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan datanya indah sekali gitu ya. Ini sangat kayaknya butuh analisis yang mendalam gitu ya kalau kita lihat dari pair plot ini. Oke, EDA finish. Kita lanjut ke data preprocessing. Sebagai catatan, data preprocessing ini kita gunakan untuk menyiapkan data untuk diklasifikasi menggunakan metode SVM. Kok yang dipilih SVM? Ya saya di awal saya pengen SVM gitu. Ini hanya contoh gitu. Dan setelah kita lihat EDA-nya tadi, ada perlu perbaikan yang harus kita lakukan. Pertama adalah menghapus kolom teks yang tidak kita perlukan, yaitu kolom nama dan kolom tiket. Kemudian yang kedua adalah mengisi none-nya atau elemen kosongnya itu dengan pada kolom cabin dengan salah satu nama kabin tertentu. Nah, ini catatan banget ya teman-teman. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara mereplace sesuatu. Contohnya ini teks. Tapi untuk itu di-replace sama apa? Nah, itu nggak sembarangan gitu. Harus ada dalilnya lah kayak gitu. Harus ada alasannya. Kemudian adalah mengisi kolom none yang ada di kolom age gitu. Nah, kolom apa? Kolom umur. Ini ada sedikit salah ya. Oke, ini kan ada petik di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Itu jadi kalau ada data kosong di edge, terus kita ganti apa? Nah, di sini saya akan praktekkan nanti untuk mengganti rata-ratanya. Jadi yang kosong-kosong itu kita isi rata-ratanya. Ya logikanya kalau kita punya data, kemudian data yang nggak ada data, kita isi rata-ratanya kan tidak akan berubah rata-ratanya kan gitu. Kenapa kita pakai rata-rata gitu? Nah, selanjutnya ini tadi langkah-langkahnya ya saya jelaskan dulu. Kemudian ada encoding. Jadi kalau ada data-data misal laki-laki perempuan, kita coding tuh. Yang laki-laki 1, perempuan 2 misal gitu. Atau kabinnya ada kabin ABC, kita ganti 1 2 3 4 5. Terus embarkasinya dari mana aja kita kodekan. Namanya itu pengkodean atau encoding. Kemudian kita lakukan hapus outlier yang sudah kita deteksi tadi. Kemudian karena nilainya itu ada yang sangat besar, sangat kecil, kita lakukan normalisasi. Pun sebenarnya karena SVM datanya harus normal, maka kita harus normalisasi. Kemudian itu adalah bagian, kenapa saya sendirikan, ini bagian untuk memperbaiki data teman-teman. Nah, di dua langkah selanjutnya itu yang kita harus lakukan yaitu adalah men-split jadi X sama Y itu, atau fitur dan label, kemudian kita split menjadi data training dan data testing gitu. Nah, itu yang kita lakukan wajib kalau untuk machine learning. Oke, kita lakukan seleksi kolom, kita hapus kolom nama dan tiket, kemudian kita isi none, kita isi data missing datanya di kolom kabin dan kolom age. Di kabin saya ganti E49 yaitu asal aja, itu ya teman-teman bisa replace sesuatu dengan sesuatu. Kemudian di edge kita ganti dengan mean gitu, atau fill NA-nya dengan mean. Kemudian kalau nggak percaya bahwa itu sudah bekerja dengan baik, kita lihat kayak gitu. Oke, untuk melihat apakah itu sudah bekerja dengan baik, ternyata is null-nya gitu atau missing datanya sudah 0 gitu, baik di edge sama di cabin gitu. Oke, kalau ini yang kabin belum ya, coba saya tambahkan. Kalau nggak percaya sih gitu.
Tambahkan di sini aja. Zoom bisa. Oke. Oke ya. Dua-duanya 0 ya. Berarti sudah nggak ada lagi tuh data kosong kayak gitu. Nah, kemudian encoding. Nah, encoding ini karena ini nih kita cek, oh yang jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Teks gitu, kemudian embarkasinya itu CSQ, itu juga teks. Kemudian kabinnya itu kode-kode juga teks. Nah, karena kita butuh numerik ya kita kodekan pakai angka kayak gitu. Nah, itu untuk data encoding kita pakai dictionary. Oh, untuk kolom jenis kelamin, male-nya saya ganti 1, female-nya saya ganti 2, embarkasinya S saya ganti 1, C2, Q3. Ya kalau dikit. Terus bagaimana kalau yang kabin nih? Kan banyak sekali ya, gitu. Nah, yang kabin itu sangat banyak. Nah, ini value count-nya gitu ya. Itu ada yang 49-nya 688, kemudian ini yang lain 111, tapi ini banyak banget gitu. Ada 147 jenis. Kita nggak mungkin dong bikin seperti ini gitu satu-satu. 147 itu banyak ya. Nah, makanya kita pakai kategori. Kita simpan itu sebagai kategori di variabel cabin-nya. Kemudian kita encoding pakai .cat.codes gitu. Ini hanya bisa digunakan untuk data bertipe kategori teman-teman. Maka nanti dia akan tuh langsung ganti ya 130 81. Itu hasil encodingnya gitu. Apa ya? Oke. Nah, untuk referensi encoding karena banyak metode encoding termasuk ada hot encoding dan lain-lain, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian menghapus outlier. Nah, karena tadi saya outliernya itu ngeceknya pakai box plot, maka saya metodenya untuk menghapusnya saya pakai IQR atau rentang kuartil kayak gitu. Nah, saya print skornya seperti ini. Nah, baru dari sini saya hapus outliernya. Bagaimana cara melihat bahwa itu sudah dihapus? Nah, di sini tadi kan banyak tuh ada titik-titik di sini. Ini udah nggak ada. Artinya outliernya sudah berhasil kita hapus. Gitu. Oke. Kemudian normalisasi data. Untuk referensi lebih lengkapnya teman-teman bisa pakai ini, tapi kenapa SVM itu kok harus dihapus? Nah, ini referensinya ini gitu. Nah, kemudian untuk normalisasinya saya pilih min max scalar. Intinya tuh kalau min max scalar itu minimum, maksimum, terus data di tengah-tengahnya itu dibagi rentang dari minimum sampai maksimumnya. Kan pasti dia antara 0 sampai 1 kan. Dia nanti akan normal. Nah, ini datanya sudah normal ya. Gitu, sudah seperti ini, pakai skala semua. Nah, baru selanjutnya kita bagi jadi data fitur, fitur sama tabel, sama label. Kalau tadi mungkin saya salah-salah ngomong label itu juga variable, mungkin kita fixkan aja fitur itu untuk X-nya, Y-nya itu untuk labelnya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah membagi data menjadi training dan data testing. Gampang sekali, nggak usah pakai ilog, nggak usah pakai index. Kita pakai salah satu function atau modul di sklearn gitu ya, yaitu train test split gitu. Kita langsung bagi nama fungsinya itu train test split. Kemudian data yang mau kita bagi, kemudian nanti dibaginya jadi apa aja kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan belum ada pengaturannya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tambah aturan apa ya, berapa persen untuk dibaginya itu bisa diatur. Tapi sementara saya hanya ingin menunjukkan ini dibagi aja dulu. Jadi kita sudah membagi jadi X-train, X-test, Y-train, and Y-test. Oke, ini penjelasan notebooknya, singkat saja, tapi teman-teman nanti tugasnya adalah dengan notebook yang sama, dengan data yang sudah saya modifikasi. Silakan teman-teman mencoba memahami, mungkin dibaca lagi, lebih mendalam lagi gitu. Selamat belajar, ini adalah akhir dari video ini. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya, di topik yang sama tapi pakai Arab code gitu ya, pakai syntax R. Terima kasih.